Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Al-Azhar Firdaus dengan NPMB 1A018127, Muhammad Sadik dengan NPMB 1A018136, Satrio Abdul Jalil dengan NPMB 1A018144, Rizka Saifatul Husna dengan NPMB 1A018158, Anggi Saputra dengan NPMB 1A018166, dan saya sendiri, Risma Sitanggang dengan NPMB 1A018175. Kami akan menjelaskan mengenai bab keempat, mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dimulai dari Al-Azhar Firdaus. Kepada Al-Azhar Firdaus, kami persilakan. A. Landasan filosofis. Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima apabila dikaji secara filosofis, yaitu cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta filsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Falsafah hidup suatu bangsa berisi mengenai nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum, sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus mencerminkan nilai dan moral yang tumbuh di masyarakat bersangkutan. Semua nilai yang berkembang di Indonesia merupakan cermin dari Pancasila, karena Pancasila merupakan cermin dari pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan jalan kehidupan bangsa. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Untuk itu, negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintahan dan pemerintah daerah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat, sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebijakan umum pembangunan perumahan rakyat diarahkan untuk A. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia. B. Ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, pemukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan. C. Mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna. D. Memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara dan mendorong iklim investasi asing. Oleh karena itu, dalam membentuk regulasi daerah tentang penyelenggaraan perumahan rakyat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi norma beserta tujuan pembangunan nasional, serta berdasarkan pada visi misi pemerintah Kabupaten Kepahyang. Baiklah, saya akan melanjuti. B. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial ekonomi politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Apabila masyarakat berubah, maka nilai pun akan ikut mengalami perubahan. Suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila hal tersebut telah sesuai, maka peraturan perundang-undangan yang telah dibuat implementasinya tidak akan banyak mengalami kendala dan hukum dapat ditegakkan.
Pemukiman di Kabupaten Kepayang umumnya adalah pemukiman rakyat yang terbentuk secara alami mengikuti panjangnya jalan yang ada, baik jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, ataupun jalan desa. Pemukiman biasanya terdapat di pinggir-pinggir jalan. Oleh karena infrastruktur yang mendukung terhadap pemukiman adalah sarana jalan, listrik, air bersih. Selain itu, keberadaan pasar, sarana pendidikan, sarana kesehatan juga menjadi pendukung perkembangan pemukiman. Berubahnya status pemerintah kecamatan ke pemerintah kabupaten berdampak pada peningkatan kebutuhan tenaga kerja yang sekaligus meningkatkan kebutuhan atau akan pemukiman. Dalam periode waktu 3 tahun dari tahun 2004 sampai 2007 telah terjadi pertambahan penduduk dari 42.226 jiwa menjadi 48.603 jiwa atau sekitar 15%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan status kabupaten baru akan menarik masyarakat luar untuk datang ke Kepayang. Status pendatang itu bisa akibat mutasi pegawai atau mencari pekerjaan baru sebagai pegawai negeri di lingkup kabupaten atau di sektor swasta yang sedang berkembang pesat di daerah ini. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan, daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman tersebut, dan sekaligus menjadi permasalahan di daerah atau local problem solving. Terkait di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, dipandang perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang penyelenggara perumahan dan kawasan pemukiman. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait antara lain tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Sejalan dengan arah kebijakan umum tersebut, penyelenggaraan perumahan dan pemukiman, baik di daerah perkotaan dan berpenduduk pada maupun di daerah pedesaan, yang ketersediaan lahannya lebih luas, perlu diwujudkan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaannya. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dalam bentuk pemberian, kemudahan pembiayaan dan atau pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan hunian. Selama ini, landasan hukum penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman belum secara ekspresif diatur dalam peraturan perundang-undangan di daerah. Maka untuk menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pada masyarakat penghuni perumahan perlu adanya pengaturan yang tegas. Baik, saya akan melanjutkan ya, teman saya sebelumnya. C. Landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis, atau tumpang tindih. Jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta keberadaan bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif, sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Landasan tersebut meliputi 1. Terkait dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undang tingkat daerah. 2. Undang-undang yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah yang bersangkutan
Dan yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat. Peraturan perundang-undangan harus mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang levelnya lebih tinggi. Terkait dengan penyusunan Raperda tentang penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dan dijadikan dasar dalam penyusunannya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah Kabupaten Jawa Timur atau Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 42. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1247. 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679. 6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 nomor 68. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penata ruang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725. Dan yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Baiklah, selanjutnya 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5188. 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234. 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5252. Ke-11 Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4532. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Nomor 4593. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2010 tentang 2010 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5103. 14. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4855. 15. Peraturan Pemerintah nomor 88 tahun 2014 tentang pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 320, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5615. 16. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5883.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Daerah. 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria teknis jalan terdapat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 900. 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdapat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 470. 22. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota terdapat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1490. 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan Mukiman Kumuh terdapat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 172. 24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang izin mendirikan bangunan gedung terdapat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176. 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya terdapat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 664. 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang kemudahan dan atau bantuan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah terdapat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 892 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 dan tentang kemudahan dan atau bantuan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah terdapat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 892. 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahyang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahyang. 28. Peraturan Bupati Kepahyang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembangunan Wilayah Terpadu Kabupaten Kepahyang. Demikianlah penjelasan mengenai bab 4 dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.